Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu di belakang. Pagi ini kita mungkin tidak bisa ada taklim, jadi diganti dengan Pak Mizan dengan mendadak, kemudian saya disuruh. Nah, ini pertama kali saya duduk di sini kursi. Alhamdulillah, enak juga ternyata. Tapi oke. Baik, melanjutkan yang disampaikan Pak Mizan tadi. Sebenarnya saya bukan orang yang ahli di bidang keuangan masjid, apalagi bendahara ini pasti yang bisa mengerti atau bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan operasional masjid. Waktu subuh sampai dengan zuhur adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa dan zikir. Cash flow nggak? Kalau yang kemarin cash flow ada, yang tak kirim ke grup keuangan. Oh, ini ada cash flow katanya. Apakah tidak lebih baik kita berzikir sampai dengan zuhur, kemudian atau kita berzikir sampai dengan selesainya zikir, kemudian kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan kemasjidan yang lain mungkin yang tidak berhubungan dengan operasional keuangan, atau operasional tapi tidak berhubungan dengan keuangan. Bagaimana? Saya pimpin, kalau boleh saya pimpin untuk zikir pagi sampai dengan selesainya zikir. Zikir pagi biasanya ini adalah zikir yang disahihkan oleh Al-Albani, zikir yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sudah banyak dilakukan orang, namanya Al-Maksurat. Kalau boleh saya pimpin dengan zikir pagi ini. Pertama, boleh ya Pak? Nanti kita lantunkan Al-Fatihah, kemudian yang singkat itu dengan ayat kursi, kemudian 3 kul Al-Ikhlas, kemudian sampai ke Anas, baru kemudian kita masuk ke zikir. Yang saya akan sampaikan ini adalah seri dari apa yang di tata atau dikreasikan oleh Syekh Al-Albani. Banyak sekali maksurat yang bisa kita lakukan pagi-pagi ini, pagi sore, tapi yang ini yang saya pilih. Baik, kita lakukan bersama-sama. Kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Saya tuntut asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitratin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bi kalimatillah at-tammat
من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab Allahumma inna hadha iqbalu naharik Allahumma inna hadha iqbalu naharik wa idbaru laylik wa aswatu du'atik faghfirli. Kita berdoa. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa ta'adat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawatikillahumma rabitataha wa atimutaha wa hdiha subulaha wa mlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilik tawakkulli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Belum suruh gimana? Masih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesaikan zikir pagi. Barangkali ada bapak-bapak sekalian yang ada usulan atau ada pendapat atau saran yang berhubungan dengan operasional masjid sehari-hari kita, masjid yang kita cintai, Baitullah, Masjid Al-Hidayah. Monggo kalau ada silakan. Atau ibu-ibu. Saya mulai Pak. Monggo. Tak iya nih. Pak, ini kan ada repot keuangan. Saya bacain dulu mungkin jemaah juga biar dengar bahwa per 31 Juli di sini mungkin Bapak bisa membuka ya di sini bahwa pemasukan tromol Jumat senilai 5 juta, terus kotak masjid 4.722.000 untuk bulan Juni ya, rekening BSI 2.670.000, tromol keliling Mas Oni 2.405.000, terus lain-lain 1.700.000, totalnya 16 juta. Sedangkan untuk ibadah dakwah untuk pengeluarannya totalnya 8.450.000. Terus untuk operasional senilai 21.266.700. Totalnya adalah 29.716.700, sehingga saldo tinggal 16 juta. Sedangkan kemarin di event Idul Adha kita mempunyai saldo lebih atau limpahan dari event Idul Adha 23 juta. Lah ini maksudnya mungkin jamaah ada yang banyak pendapat Pak, jadian yang kurang, yang menurut bukan kurang ya, dikurangi dalam rangka penghematan atau juga menggali pos-pos yang bisa mendatangkan penerimaan. Itu aja Pak, mungkin nanti juga mudah-mudahan dari teman-teman jamaah juga akan menambah. Terima kasih. Silakan Pak, kalau ada yang mau berkomentar.
atau Mungkin ada yang menyampaikan saran ini apakah perlu kajian itu dikurangi atau diurut aja ya biar dapat semuanya. ada yang mau masukan Pak Dodi? Aduh. Ya. Kayaknya Pak Sekretaris kan ini. Pandangannya gimana mengenai posisi operasional ini? Ada usul sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Bizan, Pak Ketua DKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara operasional masjid ini memang ya tugas kita bersama ya Pak Ketua. Jadi memang bagaimana kalau tadi Pak Mizan, saya nggak tahu apakah memang salah satu opsi tentunya melakukan upaya efisiensi gitu ya dari semua aspek gitu kan. Apakah dari sisi pengeluaran operasional termasuk tadi kalau Pak Mizan dan mungkin nggak tahu jamaah yang lain apakah dari sisi kajian itu juga gitu. Kalau saya sih memang itu perlu jadi pertimbangan ya, seperti apa gitu, karena memang tentunya menggali juga Pak Ketua. Jadi bagaimana kita juga menggali dari umat, dari jamaah untuk sama-sama mengeluarkan harga kita ya untuk diinfakkan setiap bulan ke masjid gitu. Nah itu memang PR mungkin yang bagaimana kita mencari atau menggerakkan jamaah untuk bisa memakmurkan masjid villa misalnya. Terus terang saya belum juga punya ide bagaimana, karena kemarin juga belum menemukan gitu ya, bagaimana kalau kita lewat kiri lewat share dakwah juga sudah kita sampaikan Pak Humas untuk mengajak jamaah gitu. Mungkin dari forum pagi ini ada masukan juga dari jamaah. Terima kasih Pak Mizan. Ada yang lain mungkin ada masukan? Enggak Pak. Assalamualaikum. Ya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan terkait infak untuk menggerakkan motivasi warga ya Pak ya, supaya kas operasional kita juga bisa terpenuhi gitu Pak. Izin Pak, kalau saya pribadi Pak, saya melihat mungkin belum banyak yang sadar untuk ke masjid ya Pak. Mungkin ada yang malu ke masjid karena ada ke masjid atau segan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia ingin membagikan rezekinya gitu Pak ke masjid. Jadi untuk penyalurannya mungkin dia bingung gitu Pak mau kemana gitu, karena memang mohon maaf ya mungkin ada yang jarang ke masjid karena kesibukan dan lain-lain. Saya coba untuk menarik atau memotivasi saudara-saudara kita coba bikin selebaran Pak, seperti iklan servis AC itu Pak yang ditempel di rumah dengan karet, mungkin dengan barcode atau nomor rekening masjid yang resmi, yang official gitu Pak. Jadi pemilik rumah
itu mungkin teringat Pak, oh iya saya belum berinfak dalam minggu ini. Kemarin saya Jumatan di jalan juga lupa infak, misalnya seperti itu Pak. Tetapi memang harus dipetakan Pak, rumah-rumah yang muslim dan non muslim. Kira-kira demikian Pak, usulan dari saya Pak untuk mencari tambahan operasional. Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi apa dikumpulin dulu Pak? Langsung tanggapi juga enggak Pak? Ya boleh. Mungkin Pak Rudianta juga mau habis ini. Terima kasih Pak, usul yang sangat bagus dan mengingatkan kami juga mengenai operasional masjid, kas untuk operasional masjid. Ada juga saya diingatkan ada saudara-saudara kita yang mungkin juga belum pergi ke masjid untuk sholat berjamaah itu banyak. Ya memang salah satu cara mengingatkannya begitu, dan mungkin cukup efektif kalau kita sampaikan dengan selebaran gitu atau dengan stiker gitu ya, yang disampaikan ke beliau. Mereka yang belum ke masjid bisa mendonasikan atau menginfakkan sebagian rezekinya melalui rekening ini gitu. Begitu Pak ya. Nah itu bagus. Nah kemudian ya itu nanti ini masukan, nanti kita akan tidak lanjuti. Kemudian juga yang tidak kalah penting sebenarnya adalah mengajak mereka yang tidak ke masjid untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah gitu Pak. Nah itu yang utama sebenarnya kita ajak untuk meramaikan masjid Al-Hidayah, karena ini satu-satunya masjid yang ada di RW 39 di tempat kita. Itu tanggapan saya Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang Pak Oleh katanya sarapan aja Pak katanya. udah memang sudah waktunya, masih 15 menit lagi. Ada satu program yang baru yang akan kita luncurkan mungkin insya Allah di bulan ini, kalau ada kesempatan atau di awal bulan, karena terkait dengan beberapa hal, yaitu program untuk pembinaan senior. Kenapa program pembinaan senior? Sebenarnya awalnya masjid ini kan dioperasikan oleh jamaah, kemudian masjid ini ada diurus oleh para pengurus di Dewan Kemakmuran Masjid atau di DKM. Kewajiban utama pertama pengurus masjid yaitu memakmurkan masjid itu sendiri. Artinya pengurus masjidnya yang seharusnya lebih aktif untuk bergerak untuk memakmurkan masjid dengan cara ya apapun kegiatan yang berhubungan dengan ibadah itu dikaitkan dengan masjid. Itu seharusnya seperti itu, termasuk pembinaan mengenai dirinya sendiri, keluarganya maupun lingkungannya gitu. Tetapi karena beberapa kali kami mengadakan rihlah atau perjalanan yang berhubungan dengan bagaimana memakmurkan masjid ini dengan pengurus, ternyata masih belum banyak memberikan efek, tetapi alhamdulillah bisa lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu kemudian kami membuat kesempatan untuk membina para senior. Yang pertama, para senior
untuk pembinaan berhubungan dengan peribadatan dan hal yang berhubungan dengan keagamaan yang kita lakukan. Yang kita akan programkan adalah orangnya. Yang pertama, mereka karena jumlahnya mungkin banyak, sementara kuotanya sekitar 20 senior, makanya dibatasi umur usia di atas 60 tahun. Kemudian beliau juga pertama laki-laki usia di atas 60 tahun, kemudian beliau juga terbebas dari tugas yang berhubungan dengan menafkahi keluarga. Artinya beliau sudah tidak tetap menanggung keluarganya, tetap membiayai operasional kebutuhan sehari-harinya, tetapi sudah tidak ada tugas-tugas yang di luar itu, misalnya menjadi karyawan atau masih ada tugas duniawi yang lain. Maksudnya adalah agar kita bisa lebih berkonsentrasi dengan keadaan seperti itu gitu ya. Jumlahnya 20 orang. Kemudian yang tema yang akan kita bahas adalah pembinaan untuk peribadatan para senior setelah tugas, jadi purna tugas istilahnya. Kemudian tempatnya kita sebenarnya sudah tentukan, tempatnya itu di tempatnya Pak RW di Vimalahil, Gadok. Waktunya seperti mabit, jadi kita berangkat pada duhur, pulang pada syuruk. Kemudian pengisinya nanti Ustadz Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar sebagai pembina dan timnya. Kemudian isinya atau global rundown-nya itu kita membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari ketika kita purna tugas. Karena sering ini diangkat karena memang kebanyakan dari kita itu dulu juga ada beberapa orang yang menyampaikan, saya akan beribadah nanti setelah pensiun, katanya begitu. Nah, setelah pensiun pun ternyata bingung mau ibadah apa. Sering ke masjid tetapi tidak banyak yang dilakukan di dalam masjid, atau tidak banyak yang dilakukan di waktu-waktu beliau ketika setelah pensiun itu. Nah, itu yang kita sasar, yang itu yang akan kita angkat sebagai pengisian dari hari-hari di mana setelah pensiun itu apa yang dilakukan. Dimulai dengan hari pertama, artinya dengan mabit itu dibina, kemudian nanti ada step berikutnya atau tahap berikutnya, yaitu tahap yang kedua dan seterusnya, sehingga sebenarnya kita akan sampai pada level di mana kita akan menciptakan seperti pesantren senior ini. Nah, kami masih belum tahu ini, tapi ini hanya sebagai satu wawasan bahwa nanti kita akan menuju ke seperti pesantren senior begitu. Nah, ini dalam waktu dekat akan kita lakukan. Mengenai biayanya free, jadi biayanya bebas, tidak ada biaya. Kemudian yang membiayai akan dilakukan oleh Masjid Al-Hidayah. Kalaupun misalnya mau ada support atau donasi atau infak, ya melalui Masjid Al-Hidayah. Dan itu
dalam bentuk wacana saat ini, dan beberapa schedule sudah kita lakukan. Nah, ini kita lemparkan ke bapak-bapak sekalian, mungkin ada saran atau ide atau apa di mana yang berhubungan dengan itu, nanti kita akan lakukan juga. Silakan Pak. Pak Rudi kayaknya. Oh bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program yang barusan disampaikan oleh Pak Ketua sekali itu refreshing, maaf bukan refreshing, tapi kita ingin meningkatkan ibadah. Ya. Itu refreshing juga itu Pak. Khawatirnya kalau kita terlalu refreshing jalan-jalan. Oh gitu. Jadi kita ingin meningkatkan ibadah, terutama para orang-orang tua. Jangan dibilang senior, Pak. Orang-orang tua. Orang tua biasa. Yang usianya sudah di atas 60 ke atas, bagus ini. Jadi kita ingin meningkatkan ibadah bersama-sama secara kita diadakannya di satu tempat dan bulan Pak bagus sekali ini bisa dilaksanakan, tapi yang lebih utama lagi kita harus mempersiapkan fisik, ya, fisik kita nih harus sehat, supaya juga di sana lebih sehat lagi karena kita secara bersama-sama untuk meningkatkan ibadah. Intinya setuju Pak, insya Allah kalau memang menurut kita bisa laksanakan. Niat kita adalah ingin meningkatkan ibadah secara bersama-sama para orang-orang tua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya setuju sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haji. Saya sempat ketemu dengan Pak Ari Darwan waktu itu di Mekah, dan sempat saya sampaikan mengenai program selanjutnya yang akan kita lakukan seperti ini Pak, seperti yang saya ceritakan tadi. Dan Pak Ari termasuk yang antusias. Oh, terima kasih, saya juga akan ikut itu katanya. Dan memang kebanyakan dari kita seperti itu. Artinya ketika setelah kita keinginan nanti saya akan beribadah setelah pensiun, akan lebih meningkatkan ibadah kita. Nah ternyata setelah pensiun juga kita nggak meningkat ibadahnya gitu ya. Gitu Pak. Baik, ada lagi kurang 6 menit. Pak Yus, monggo Pak Yus. Nggak kelihatan dari sini. Ya, kegiatan sangat bagus Pak. Ya, aku jadi bingung mau ngomong apa-apa. Pak Agus aja Gus, monggo Pak Agus. Karena ide di otaknya kosong ini, kebetulan nggak bisa. Pak Hilman. Ya kebetulan ini kan kajian buat orang tua ya, saya perlu waktu mungkin. Ya, betul Pak. Ya, saya setuju itu, saya udah berapa kali ngikutin kegiatan Pak Ustadz Anwar ya. Ya mudah-mudahan ini perlu kembangkan terus. Mungkin Pak Yusuf menjadi corong yang tepat mungkin untuk istilahnya itu menarik ke kegiatan itu. Ya paling nggak ya yang bagus itu yang katanya ke puncak kan, atau ke daerah yang suasana muslim lah, mungkin misalnya pesantren itu ada di puncak, ada beberapa pesantren yang bagus itu yang pernah saya gitu Pak Yusuf. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf.
Yang penting Pak Yus support dan antusias untuk ikut gitu Pak Yus ya. Siap. Sebenarnya ini juga kalau misalnya ada ide kalau ibu-ibu gimana, bisa sebenarnya bagusnya itu couple, jadi suami istri maksudnya, pasangan masing-masing yang masih punya pasangan yang baru jadi dua orang, karena bagaimana juga kita inginnya kan reuni di surga bersama dengan keluarga kita, termasuk istri-istri kita gitu. Ya, karena itu kalau misalnya ada ide seperti itu, gimana cara melaksanakannya, nah itu kita akan bahas. Kalau dari ibu-ibu ada berapa orang yang antusias untuk ikut, atau bapak-bapaknya mengajak ibu-ibu istri-istrinya untuk ikut. Tapi tidak boleh bapaknya mengajak ibu orang lain itu ikut. Ya itu sekilas yang kita sampaikan. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti. Dan mungkin ini sudah diumumkan oleh Pak Gus Mizan ya. Gus Mizan mana? Sudah ya. Nah, padahal masih belum diapa-apain. Memang ini nggak memerlukan dana yang banyak, sehingga ya nggak apa-apa lah. Begitu Pak. Atau mungkin ada ide gimana dengan bapak-bapak yang lain yang masih di usia produktif, apakah perlu mengadakan semacam kajian atau ngaji ngumpul yang lebih intensif selain tahsin gitu. Nah itu ide itu perlu kami ketahui, kemudian nanti akan kita bahas juga yang itu. Kemudian kalau pemuda memang sudah kita wacanakan tapi nggak jalan-jalan. Pemuda agak sulit. Nah mungkin kalau yang jamaah yang masih produktif dan aktif di masjid, bagaimana itu? Apakah hanya mengikuti kajian kuping? Kajian kuping itu maksudnya yang kita datang kemudian mendengarkan untuk menunggu waktu dari sholat maghrib ke sholat isya, kemudian kita pulang. Itu kajian kuping kita. Atau kajian yang lebih intensif, yang lebih menuju ke amaliyah, apa yang kita lakukan aktivitasnya, itu yang belum teridekan untuk bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang aktif. Mungkin Pak Rudi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kemarin kan kita mengadakan pertemuan ini juga Pak ya, pekan kelima itu ya. Ya. Jadi dari Pak Suyadi usul supaya ada kajian yang bisa melibatkan banyak jamaah gitu, nggak hanya selama ini kan cuma sekitar 40 sampai 50 kan. Dia pengennya ya mungkin dari remaja, ibu-ibu gitu. Biasanya kan terlibatnya itu kebanyakan pas waktu Idul Adha aja kan. Nah dia pengen ada kajian yang pengen gitu. Cuman kemarin Pak Sode juga saya ingat nangkepinnya dia sama Pak Yusuf sendiri prinsipnya yang penting kita istiqomah gitu. Walaupun jamaahnya sedikit tapi kita istiqomah, kita udah menyampaikan, jadi nggak ada masalah jamaah. Jadi bukan jadi indikator kalau jamaahnya banyak atau enggak gitu. Nah, jadi karena usulnya Pak Suyadi itu saya kepikiran kalau mau ngadakan kayak semacam taktik akbar gitu Pak. Nah kemarin saya udah ngomong sama Pak Arif Jadi, karena dia pernah undang juga Ustadz Adi Hidayat atau Agim gitu. Jadi kemarin saya udah coba ngomongin ke Pak Arif Jadi, mungkin kita pilih Agim dulu gitu. Waktunya mungkin dipilih waktu kajian duha aja Pak. Jadi nggak terlalu berat untuk misalnya bangun subuh gitu.
Itu aja sih Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, itu untuk menarik perhatian jamaah terutama yang belum aktif di masjid cukup efektif sebenarnya. Tapi kalau yang sudah aktif di masjid itu masih bisa disamaratikan dengan kajian kuping tadi Pak. Jadi hanya mendengarkan kemudian pulang sampai tahap memahami gitu ya. Menerapkannya masih belum. Nah, menerapkan bisa jadi tergantung interpretasi dari masing-masing, tetapi menerapkan itu jauh lebih penting dan diberi bimbingan seperti yang akan kita lakukan dengan bapak-bapak orang tua kita. Itu bimbingan, jadi pembinaan sekalian bimbingan sekaligus apa yang akan dilakukan setelah itu, sehingga akan kelihatan itu kenaikan peribadatan mereka gitu, dari semua sisi. Nah, yang seperti itu sebenarnya kalau tabligh akbar ya monggo, nggak apa-apa, silakan, itu kan bagus juga, itu kebaikan, bisa dilakukan juga. Baik, ada lagi Pak? Terima kasih Pak Rudi. Sudah suruh. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.